Iya, Jadi puji Tuhan. kita jauh di mata tapi dekat di hati Pak Suyana. Puji Tuhan. Amin, amin. Baik, Pak Suyana mungkin bisa mempersilahkan hambanya, Pak Pendeta Rudi Aldi. Terima kasih Pak Edmond, Tuhan beserta semuanya baik-baik saja. Tuhan menolong. Juga Pak Suyatna, terima kasih. Iya, Pak Bapak Ibu, Eldi. kita akan belajar tentang kesehatan jiwa. Ya, saya berikan judul Sindrom Merasa Selalu Benar. Kita periksa ya diri kita, nggak usah periksa orang lain. Apakah kita punya sindrom seperti ini? Khususnya dari sudut pandang rohani, kita harus cek diri kita. Bapak Ibu sekalian, sindrom merasa selalu benar itu adalah kondisi psikologis, juga pola pikir, di mana seseorang meyakini bahwa pandangannya, opininya, view of point-nya, ya, point of view-nya itu adalah selalu benar, lebih unggul dibandingkan orang lain. Bahkan ketika ada bukti atau pendapat lain yang valid, orang yang punya sindrom ini tidak pernah mengakui kekurangan atau kesalahannya. Jadi ada istilah POV ya, point of view-nya itu sulit untuk dikoreksi. Kekeh, ngotot bahwa dialah yang benar atau banyak peristiwa selalu merasa diri benar. Next, ciri-ciri umum dari sindrom ini antara lain yang pertama, sulit menerima kritik atau masukan. Ada nggak kita punya ciri ini? Yang kedua, cenderung menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah. Jadi cari kambing hitam. Apalagi sudah mau dekat Hari Raya Korban. Tidak terbuka terhadap perspektif baru. Ya, ngotot dengan pandangannya padahal dunia mengalami banyak perubahan dan cepat mengalami perubahan. Bahkan dalam ilmu kesehatan pun, dalam hal medis pun banyak penelitian-penelitian baru yang dulu dianggap benar, sekarang dikoreksi tidak tepat. Yang dulu dibilang tidak tepat ternyata benar dengan penelitian-penelitian baru yang lebih canggih. Sering memaksakan pendapat mengabaikan fakta yang bertentangan. Jadi tidak mau membuka diri terhadap kemungkinan dia itu perlu evaluasi. Ini orang yang juga dekat dengan satu kata, sombong. Menganggap perbedaan pendapat sebagai serangan pribadi. Orang seperti ini tidak merasa aman. Ya, orang sombong itu biasanya bukan orang yang percaya diri berlebihan, tapi juga itu menjadi bisa salah satu perilaku yang disebut defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri yang ditunjukkan dengan cara memegahkan diri atau menunjukkan dia lebih hebat. Itu bisa jadi karena keminderan, bukan semata-mata karena kesombongan. Tapi ini kompleks yang perlu diteliti. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah ini tidak selalu digunakan, ya kata sindrom ini tidak selalu digunakan dalam konteks medis, ya, tapi lebih sebagai sebuah penjelasan psikologis atau deskripsi psikologis dan relasi sosial untuk menunjukkan apa namanya itu kondisi atau sikap seseorang, orang itu egonya seperti apa, ya, keangkuhan masuk dalam area orang ini angkuh karena eh, oleh karena itu dia merasa selalu benar atau seperti apa. Dalam konteks yang ekstrim, sindrom ini ya selalu merasa benar ini bisa berhubungan dengan eh, narsisme, ya, lalu eh, pertahanan diri yang berlebihan sehingga eh, dia memunculkan sikap ngotot gitu ya, atau juga kurang empati terhadap eh, orang lain atau orang di sekitarnya. Dan ini orang seperti ini biasanya
komunikasinya tidak terlalu bagus dan sulit untuk merendahkan hati. Ya, satu hari Bapak Ibu ini saya mengalami peristiwa nyata. Seorang anak gembala di sebuah gereja datang kepada saya dan bercerita. Intinya dia bilang gini, dia itu muak dengan pelayan Tuhan di gerejanya yang suka mengkoreksi orang lain, yang suka eh, merasa selalu benar, dan akhirnya pelayan-pelayan yang dia ceritakan ini jadi batu sandungan. Dan dia memutuskan tidak mau lagi ambil bagian dalam pelayanan di gereja orang tuanya. Nah, kalau kita sekedar atau sekilas mendengarkan keluhan orang ini dan kita tidak memiliki wawasan yang luas, kita akan langsung jatuh pada sikap yang sama. Oh iya, apalagi kita sendiri punya pengalaman yang serupa. Kita langsung mengambil kesimpulan apa yang dikatakan oleh anak pendeta ini merasa benar. Nah, ini yang juga kita harus teliti. Jangan-jangan anak gembala ini merasa diri paling benar karena dia anak gembala dan akhirnya mudah menilai orang lain. Jadi hati-hati dengan sikap kita sendiri. Kita melihat, ah, di gereja aku ini orang-orangnya munafik semua. Nah, hati-hati yang seperti itu. Jangan cepat menyimpulkan, bahkan kita tidak perlu sampai menilai orang lain sampai ke hal yang bukan menjadi ranahnya kita. Ya, melalui beberapa kasus yang saya tahu, Bapak Ibu, teman-teman, maka saya dapat peneguhan bahwa pagi ini saya harus sharing tentang kesehatan jiwa, ya, agar kita jangan punya penyakit mental atau penyakit jiwa, sindrom merasa selalu benar. Saya membaca buku yang cukup terkenal beberapa tahun lalu, mungkin Bapak Ibu juga baca, Emotionally Healthy Church. Penulisnya adalah Peter Scazzero, ya, terbitan dari New York, ya. Dia mengungkapkan bahwa gereja kebanyakan hanya menyampaikan khotbah-khotbah doktrin gereja atau doktrin kekristenan, skill praise and worship, bagaimana memuji menyembah Tuhan, apalagi tentang misi itu luar biasa ditekankan. Tapi kurang mengajarkan, bahkan saya perhatikan abai terhadap masalah kesehatan mental. Padahal Bapak Ibu, Alkitab itu ada banyak sekali bicara pentingnya kesehatan mental, pentingnya kesehatan jiwa. Ya, ini penting kita perhatikan para gembala yang mengikuti Koram Deo ini. Kita nggak bisa hanya menganggap pengajaran doktrin-doktrin gereja itu atau doktrin iman Kristen itu penting dan harus ditekankan. Kita harus seimbang, termasuk belajarlah dan eh, sampaikan pengajaran tentang kesehatan mental. Itu penting karena memang realitanya eh, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan kayak kita ini memang rentan dengan sindrom ini, ya, rentan dengan problem kesehatan mental yang tidak disadari karena kita sudah merasa banyak pelayanan, banyak bicara firman, ya, tetapi lupa mengecek mental atau jiwa kita. Ya, banyak mungkin juga aktivis gereja, pengurus gereja, pelayan gereja, bahkan yang aktif menjangkau jiwa, bahkan mungkin mengatakan dia suka berdoa, tapi mentalnya sakit. Relasinya buruk dengan keluarga, dengan pasangan, tapi dia pendoa syafaat. Saya temukan itu, Bapak Ibu. Dia punya karunia, nubuatan. Saya temui orang seperti itu, tapi mentalnya sakit. Akibatnya apa? Nah, ini bahaya. Citra atau image gereja pelayanan itu jadi buruk, ya, akibat oknum ya, oknum pelayan Tuhan, bahkan level gembala yang sakit mentalnya, ya. Jadi kesehatan satu gereja, kesehatan seorang pelayan Tuhan
itu banyak dipengaruhi dengan masalah emosinya. Itu Peter Scazzero menuliskannya juga. Jadi kesehatan emosi atau kesehatan jiwa dan kesehatan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Anda harus pastikan kalau dia merasa sangat rohani, harusnya dia merasa sangat sehat dan itu harus dibuktikan dengan buah-buah. Ya, baik, kita akan baca Nats Yeremia 8 ayat 4 sampai dengan 6. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, mereka semua berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Kalau Anda ingin tahu lebih lengkap, baca pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana pasal 7, khususnya itu bicara, Tuhan itu mengingatkan bahwa bangsa Israel sudah sesat. Ya, mereka hidup dengan kepercayaan palsu, dengan berita palsu, percaya kepada nabi-nabi palsu, dan mengatakan kebenaran itu salah dan kepalsuan itu kebenaran. Ini hati-hati. Ya, ini adalah eh, kesalahan besar pada diri mayoritas bangsa Israel, khususnya para pemimpinnya, merasa tidak perlu ada yang dikoreksi, tidak perlu ada yang dievaluasi, merasa diri sudah benar pada jalannya. Bapak Ibu sekalian, kata tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, ayat 6 itu, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, itu juga dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu ditulis tidak seorang pun dari kamu menyesali perbuatannya yang jahat. Ya, tidak menyesali perbuatannya yang jahat. Sedangkan eh, apakah yang telah kulakukan? Ada frase itu dalam ayat 6. Apakah yang telah kulakukan ini dalam terjemahan sehari-hari itu ditulis dengan apa kesalahanku? Jadi ini memang ada tendensi, ada arah yang jelas. Ini adalah mereka-mereka orang yang punya sindrom merasa sudah paling benar atau selalu benar. Ya, nah ayat ini eh, merupakan kecaman Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak punya rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah, merasa diri sudah benar, dan Tuhan menghukum orang-orang yang kalau diingatkan tidak pernah mau introspeksi lah. Jangan buru-buru merasa diri salah, jangan buru-buru merasa diri menyesal, tapi introspeksi dulu lah. Ya, karena buru-buru menyesal, buru-buru merasa salah tanpa dasar itu juga tidak baik, itu juga sakit jiwa, jangan-jangan ya. Jadi kita harus pada tempatnya. Ya, jadi jangan abaikan teman-teman, Bapak Ibu, jika pada satu saat akhirnya kita menyadari atau orang berkata, kamu itu loh selalu merasa benar, nggak pernah salah. Yang salah selalu istrimu aja. Yang salah selalu suamimu saja. Selalu kamu aja mengatakan mertuamu yang salah. Kamu pernah nggak sih periksa dirimu ya? Bahkan kalau ada di antara kita atau kita menemui orang-orang di sekitar kita yang merasa tenang-tenang saja, tetap bahagia walaupun baru saja berbuat salah, itu sakit jiwa. Perhatikan baik-baik. Karena memang persoalan jiwa yang sakit itu sangat identik juga dengan persoalan rohani yang tidak beres. Jadi kita nggak bisa bersembunyi di balik aktifnya kita dalam pelayanan, karunia-karunia rohani yang kita punya, nggak bisa. Kita harus jujur itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada eh, penyakit kejiwaan yang serius di masyarakat. Next, namanya psikopat dan sosiopat. Psikopat ini adalah individu yang menunjukkan kurangnya empati, kurangnya rasa bersalah, dan menyesal. Mereka memiliki kemampuan tinggi dalam memanipulasi atau memanfaatkan orang lain dengan berbagai cara dan memikat orang lain. Ini psikopat ini manipulatif sekali, Bapak Ibu.
Dan mereka biasanya sangat dingin, kelihatan tenang secara emosional, dan bisa tampil sangat menawan bahkan berprestasi. Orang psikopat ini eh, hampir-hampir kalau tidak dideteksi oleh orang lain itu tidak kentara. Ternyata dia mengidap psikopat. Psikopat ini faktornya lebih banyak disebabkan kerusakan pada bagian otak yang mengatur syaraf emosi. Ini genetis atau genetik, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ini perlu dibuktikan dengan tes-tes psikologi dan pemeriksaan neuro, ya, pemeriksaan syaraf. Dan zaman sekarang kemajuan teknologi sudah bisa pencitraan otak itu bisa dilihat secara apa namanya jelas perbedaannya, kerusakannya di bagian mana. Dan termasuk di bidang teologi pun berkembang sekarang teologi yang mempelajari relasi atau hubungan antara perilaku rohani atau kerohanian seseorang dengan persoalan syaraf pada diri seseorang. Itu sedang dikembangkan sejak beberapa tahun belakangan ini, teologi yang mempelajari hubungan perilaku kerohanian seseorang dengan masalah kerusakan syaraf. Ini perkembangan teologi juga luar biasa ya dan terbuka untuk kemajuan zaman. Nah, biasanya cirinya orang psikopat ini apa? Next. Kurang empati dan kurang rasa bersalah, perilaku manipulatif, menipu, dingin, tenang, kalau sudah meledak, tidak terkendali, sulit menjalin hubungan emosional. Jadi emosionalnya ini bermasalah, ya Bapak Ibu. Emosinya itu bermasalah. Kadang naik turun, ya meledak-ledak, mungkin bisa kayak orang euforia, bisa akhirnya menjadi orang yang narsis dan lain sebagainya. 5, terkadang sangat sukses secara sosial atau profesional, tapi sebenarnya itu hanya apa namanya tampilan luar, tapi sebenarnya ketika ada pencetusnya, kita bisa kaget dengan orang yang psikopat ini ternyata perilakunya sangat buruk bahkan jahat. Pola perilaku antisosialnya sejak masa kanak-kanak itu sebenarnya sudah bisa dideteksi. Dan itu sudah ada. Cuman lingkungan atau keluarga tidak menyadari atau menyadari tapi tidak tahu cara mengatasinya atau menyadari tapi menutup-nutupi. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, khususnya para pemimpin, para gembala, agar kita menolong jemaat, teman kita di Komsel untuk deteksi dini. Tapi ingat baik-baik ya, ini tidak bisa buru-buru kita simpulkan. Orang ini psikopat. Ini harus melalui proses tes psikologi, ya, tes syaraf, dan ahli yang menetapkan, bukan kita. Berdasarkan omong-omong, lalu kita, iya loh, dia tuh kok begini, kok begitu ya. Oh, ini orang psikopat, hati-hati, nggak boleh juga ya, karena ini adalah ranahnya apa namanya yang expert di bidangnya, baru bisa mengatakan orang ini psikopat. Ada lagi penyakit yang serupa, kadang-kadang sulit, kadang-kadang orang awam tidak membedakannya itu, yaitu next sosiopat. Ini adalah orang yang menunjukkan perilaku antisosial. Tapi yang ini Bapak Ibu lebih emosional, tidak tenang. Ya, meledak-ledaknya lebih kentara dan lebih eh, apa namanya? Lebih dinamis, ya. Dan eh, impulsif. Ya, impulsif itu gampang marah gitu ya, gampang emosi. Dibandingkan seorang yang psikopat lebih cenderung kelihatan lebih tenang, ya. Mereka cenderung mudah marah, perilakunya tidak stabil, dinamikanya luar biasa, ya, dan tidak mampu membentuk hubungan jangka panjang secara baik dengan orang lain. Biasanya orang seperti ini relasi awalnya bagus, tapi ujung-ujungnya selalu saja konflik. Nah, orang seperti ini memang harus dibantu ya untuk mendeteksinya, yaitu tadi lewat eh, ahlinya ya. Ini ya, sambil saya bicara ada yang bertanya lewat ahlinya, bukan kita ya. Cirinya penyebabnya apa? Psikopat ini sangat beda dengan sorry, psikopat dengan sosiopat penyebabnya sangat beda. Kalau sosiopat ini penyebabnya adalah lingkungan atau pengalaman hidup yang buruk. Misalnya dia suka melihat kekerasan atau dia mengalami kekerasan.
dia melihat orang lain sering diabaikan atau dia sendiri sering diabaikan, atau dia marah dengan orang yang diperlakukan tidak dihargai. Dia marah dengan orang yang tidak menghargai orang lain, bahkan dia sering diperlakukan seperti ini. Atau lingkungan yang penuh dengan tindakan-tindakan kriminal yang dia setiap hari lihat, bahkan dia dikriminalisasi. Akhirnya dia menjadi seorang yang apa namanya itu eh, anti dengan sosial, ya, dan eh, selalu menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang seperti dia mau. Jadi ini orang yang faktor lingkungan. Kalau psikopat itu mayoritas dan sudah dipastikan ada persoalan syaraf tertentu di bagian pengendali emosi, ya, genetik biasanya. Nah, sekali lagi jangan serta-merta mudah menilai orang lain ini psikopat atau sosiopat. Nanti kita akan jadi hakim bagi orang lain dan salah. Ini ada ahlinya, ada bidangnya, ya. Saya menyampaikan narasinya supaya Anda setidaknya periksakan dirilah. Bisa ada tes-tes kepribadian, yaitu ranahnya Dr. Yakub Esra itu luar biasa, ya. Anda punya orang-orang, kita punya orang-orang yang takut akan Tuhan yang ahli di bidangnya, ya kita boleh konsultasi, diskusi, konseling, ya. Nah, kita semua Bapak Ibu sering bicara hal-hal rohani, ya. Tanpa memperhatikan bagaimana kepribadian kita. Seperti kasus dalam ayat yang tadi kita baca. Bangsa Israel ini benar-benar mental mereka, jiwa mereka udah rusak, sakit, karakter mereka buruk. Tapi kalau dalam konteks kita hari ini, kita menemukan orang itu aktif dalam pelayanan, ya. Kesehariannya sangat bertentangan dengan tampilan di gereja. Di keluarga buruk sekali, tapi dia bisa pandai mengatur perilaku ketika orang menilai dia di gereja, apalagi di mimbar. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya, yang mendorong saya juga menyampaikan topik tentang kesehatan jiwa ini. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu? Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan maaf, oknum gembala yang hanya menampilkan prestasi penggembalaan, bahkan mungkin khotbahnya bagus, ya, skill homiletiknya bagus, atau WL pemusiknya bagus, tapi sebenarnya orang-orang yang mengalami problem kesehatan mental, punya sindrom selalu merasa benar. Dan orang-orang seperti ini menekankan prestasi rohani ketimbang kesehatan mental yang berbuahkan relasi yang memberkati, perilaku yang jadi berkat. Ini orang-orang yang eh, punya problem sindrom ini. Dan Bapak Ibu kita tahu ya, pada kenyataannya banyak orang lebih suka menilai respons kita yang baik, orang lebih suka menerima kita dengan karakter yang baik, sifat yang baik, ketimbang prestasi dan kehebatan dalam pelayanan. Tuhan pun muak, Bapak Ibu. Mari baca Imamat 20 ayat 23. Next. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihatnya. Jadi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kebenaran, apalagi yang orang punya perilaku buruk itu sudah tahu kebenaran. Inilah yang membuat Tuhan marah besar terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, dan tanpa apa namanya itu ilustrasi, Tuhan bilang kamu ini manusia celaka, kamu itu keturunan ular beludak, kamu itu orang munafik. Please, kita rendah hati untuk Roh Kudus bicara. Apalagi ini kita minggu-minggu bicara tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Baik, saya masuk pada bagian penutup, Yohanes 8 ayat 7. Next. Firman Tuhan bilang gini, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan ini. Kita tahu cerita ini ya, Bapak Ibu, teman-teman.
perempuan yang dianggap kedapatan berbuat zina dihadapkan kepada Tuhan Yesus juga untuk mencobai Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus ini menghargai hukum Taurat, tradisi menghukum orang yang dianggap kedapatan berbuat zina? Dan Tuhan punya hikmat kebijaksanaan, tidak serta-merta kesalahan itu dihukum berat sebelum orang itu dibuktikan dan sebelum orang itu diberi kesempatan untuk bertobat. Lalu Tuhan bilang, jika di antara kamu yang merasa tidak berdosa, tidak pernah berbuat salah, atau selalu merasa benar, ambil batu duluan, lempari perempuan ini. Ayat ini seterusnya ditulis, tidak ada satupun yang ambil batu. Rupanya Tuhan melihat mereka pergi satu persatu, dan Tuhan berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berhasil ya menyadarkan sesaat, tapi ternyata orang-orang yang merasa tidak punya salah, selalu benar, ya tidak punya dosa, dan punya hak. Hati-hati ini, menghakimi orang lain, punya hak memusuhi orang lain, punya hak membuat orang lain merasa bersalah karena penilaian kita yang cepat-cepat memberi penilaian atau melakukan penilaian tanpa dasar. Itu yang disebut menghakimi. Ya, kita tahu sekarang bahwa sindrom merasa selalu benar itu adalah eh, tanda adanya orang mengalami sakit jiwa, problem emosi, dan pasti rohaninya tidak sehat. Dan ini serius, teman-teman. Ini dipersoalkan juga oleh Tuhan. Ya, kita harus periksa apakah kita ini ada penyakit yang kronis ini, sindrom merasa selalu benar. Saya mau naikkan satu bait saja. Saya tidak bisa sampai tanya jawab karena ada kegiatan lain. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk rendah hati, mau dibimbing oleh Roh Kudus, dan berdamai dengan orang lain, suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, orang sekitar kami. Dan ketika kami merendahkan hati untuk merasa kami juga punya salah, kami perlu dikoreksi, dievaluasi, maka damai sejahtera Allah turun penuhi hati kami dan pemulihan terjadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kami punya dalam Alkitab. Firman Allah yang hidup mengajari kami hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kesehatan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus.